Dari segi pakan murah karena apapun dia dimakan, mau udang, cacing, ulat hongkong, terus jangkrik, ikan kecil, bancet, kepiting. Ternak ikan gabus baru dikasih rezeki itu tahun 2020 pertama yang itu kasih ya. Lihat-lihat orang gitu, masih sedikit sih lihat-lihat orang ternak gabus, terus tanya-tanya ke yang pernah, ya intinya mah berani mencoba katanya ya. Saya punya emang ikan itu udah 3-4 tahunan di saya, jantan, ditanya-tanyain ke siapa-siapa jantan, terus coba cari betinanya. Ya biasa disekat dulu proses pairing, kemudian buka sekat, ternyata alhamdulillah pair gitu bareng-bareng, bisa berenang kayak gini bareng-bareng. Terus kalau itu kawin biasa ngebola, namanya tuh ini wrapping, kalau di gabus wrapping, breeding ball, ngebola dia. Terus sering jaraknya bola tuh sering tapi nggak keluar. Terus waktu itu tuh pas bangun tidur lah, dan biasanya kan jarak sering ngebolanya tuh malam, pasti malam, mulai sore ke malam sampai subuh. Nah keluar pagi-pagi bangun tidur lihat telur. Jadi ciri-cirinya lihat telur tuh jantannya tuh menjaga telur terus di atas, kalau betinanya nyamperin pasti disiksa. Makanya betinanya beresiko makan telur lagi nantinya. Nah saya lihat kok aneh gitu, baru pertama kali lihat si jantannya jadi galak ke betinanya, ternyata pas dilihat ada telur di atasnya. Alhamdulillah lah, seneng gitu. Baru pertama ternak dulu yang ini, yang itu tahun kemarin Januari kalau nggak salah. Dulu yang pertama itu kalau dihitung-hitung sekitar 20%-30%an yang hidup. Dihitung tuh yang hidupnya ada sekitar 150-an yang pertama. Nah yang kedua banyak tuh pakai betina yang itu kan, jantannya yang ini yang hidupnya 1350 gitu. Yang keluarnya yang hidupnya 1350. Setelah itu yang betinanya udah nggak produksi sampai sekarang, itu terakhir jadi. Kalau anakan bogo rata-rata ya, kalau dirata-ratain antara ya, kalau baby ya dari kan gabus itu mulai dijual 3-5 sentian lah kalau termasuk baby, dari 30.000 sampai sekarang paling mahal baby apa ya, Tersiensis ini yang kemarin 250.000 per ekornya. Yang harga pasaran sekarang ya udah, ya maksudnya pas udah banyak kayak sekarang. Kalau dulu banyak yang lebih mahal kayak Asiatica Red Spot, Asiatica Red Strip, babynya itu sampai 350.000. Cuman kalau sekarang udah banyak ya pasti turun terus gitu harganya. Seluruh Indonesia kirim. Papua pernah kemarin banget tuh, Papua ke Manokwari, meskipun ada halangan lagi perang, jadi harus nunggu damai dulu baru bisa dikirim. 5 hari, Senin sampainya, kemarin Jumat aman alhamdulillah. Seluruh Indonesia, Kalimantan udah ada, Sumatera ada, Sulawesi udah ada langganan, alhamdulillah ke seluruh Indonesia. Sekarang 2019, 2020, 2021 booming banget pasti di semua sosmed. Gabus lagi terkenal banget, sampai artis-artis juga banyak yang main gabus kayak Irfan Hakim, Lucky Hakim. Dunia terbaik ada tuh ya, sering keluar.
pertama booming itu di Tasik atau gimana? Jogja sih yang paling terdepan. Jogja pasti dalam dunia perikan hiasan. Jogja dulu. Kalau di Tasik dulu saya tahun 2016 kan pertama pelihara tuh, saya bikin grup yaitu namanya Bogo Kiper Tasikmalaya. Anggota tuh cuma 50 orang, itu juga gak nambah-nambah. Yang posting juga saya sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah anggota udah 5.000 orang, tapi postingan ramai terus tiap hari, berarti kan terlihat emang banyak banget di Tasik. Kalau di luar lebih banyak lagi kalau di luar Tasik. Dari orang-orang Indonesia sendiri, jenis-jenis gabus malah sukanya jenis yang dari Indonesia sendiri, yang dari Kalimantan, yaitu Channa marulioides ya, atau nama pendeknya maru, disebut maru. Kebanyakan meskipun di Tasik juga banyaknya maru, soalnya progres maru itu resep lah, banyak kejutan gitu, banyak kejutan dari segi warna kuning kan, asalnya kan buluk gitu, abu-abu, terus banyak kejutan, banyak keluar bunga, banyak keluar jadi warna kuning. Itu buat yang keep tuh kepuasan tersendiri lah. Untuk peminat, menurut saya peminat paling tinggi di Indonesia maru, dari ininya sendiri, dari meskipun dari negara kita sendiri gitu, bukan impor. Dan saya lihat-lihat di grup luar juga, orang-orang luar suka maru, soalnya dilihat-lihat toman maru kan asal Indonesia. Banyak orang luar tuh seleranya yang jumbo-jumbo gitu, makanya maru pasti diminati. Apalagi kan ada yang warna merah sama kuning, lebih berwarna lagi daripada toman gitu kalau yang maru. Kalau di Kalimantan kan lokalitinya paling banyak di Pontianak, sungai itu Sentarum sama Danau Sentarum. Di daerah itu paling banyak, makanya sekarang jadi dibagi-bagi lagi namanya, jadi maru yellow Sentarum, sekarang ada yellow putus sibau, banyak lagi lah. Dari red juga, red Sentarum ada, red sampit, red barito, red seruyan. Itu tuh jadi nama lokalitinya, nama apa, ada yang nama sungainya, ada yang nama kabupaten di sananya. Jadi kadang sungainya mah sama ya, satu jalur kayak di kita mah di Citanduy. Jadi ada Tasiknya, ada Ciamisnya yang diangkat tuh kayak gitu. Saya baru berhasil ternak 3 jenis ya, Asiatica, terus Bleheri sama Andrao. Kalau Asiatica kan jenis-jenis yang gede ya, makanya indukan punya saya gede 28 cm. Kalau Andrao sama Bleheri mah jenis-jenis yang kecil gitu. Yang paling unggul Bleheri sekarang Bleheri kan harga pasaran babynya saya juga jual di kios saya tuh 120.000. Yang itu yang paling mahal. Kalau Andrao kan sekarang pasaran 80-90-an. Kalau yang paling unggul yang Bleheri. Keunggulannya tuh karena masih sedikit yang ternak sih, masih sedikit yang ternak, jadi masih terbilang aneh lah, ikan masih terbilang langka kan, harganya pasti masih di atas gitu. Dan warnanya juga emang bagus banget, pelangi Channa Bleheri mah. Kan nama lainnya Rainbow Snakehead. Warnanya pelangi, warnanya biru, oranye, coklat, merah ada di badannya tuh. Ada ikan. Kalau Andrao mah badannya hitam, si dorsal atasnya tuh biru, warna biru. Yang lebih diminatinya tuh kan kalau jantannya kan bisa paling tinggi banget. Kalau si Andrao itu yang jadi keindahannya tuh jadi kelebetan mau jadi nanti gitu. Kalau Bleheri sama Andrao baru satu kali beranak. Dulu masih ingat Andrao pas baru diangkat sekitar di bawah 100 lah, di bawah 100 ekor. Kalau Bleheri juga sama, sekitar segituan. Kalau Asiatica, kalau yang punya saya udah beberapa kali ternak. Kalau Channa kan nggak bisa dipaksa ya kawinnya, ya gimana dia maunya aja gitu. Kalau Bleheri sama Andrao mah jadi rada jaim gitu, udah beranak tuh jadi lama ke beranaknya lagi, gimana pengennya dia. Kalau Asiatica mah satuin
langsung keluar telur. Kalau yang dari Asia 3 mah udah lebih lah dari 2000 ekoran anakan saya gitu yang hidup. Kalau dari ternak aja mah saya nggak tahu, perkiraan mah nggak tahu. Tapi ya saya ngitungnya pasti omset kios sendiri sih gitu. Jadi kalau omset kios lumayan lah. Omset pasti kalau dihitung-hitung sehari minimal 1 juta mah ada lah gitu. Jadi sekitar 30-an lah per bulan lah kurang lebih kalau omset. Jadi ngitungnya omset kios sih, soalnya saya kan disatuin gitu, nggak dihitung yang ternak sayanya aja yang mana gitu. Kelebihannya tuh ya enak gak pakai listrik gitu, karena dia kan hidupnya di rawa, jadi di air diem aja dia udah betah gitu, malah lebih betah di air diem. Kadang ada gabus yang dikasih mesin kan, orang suka pengen dengan egonya sendiri pengen gimana dia gitu ya ngurus ikan tuh. Kadang malah jadi ikannya kuncup terus diam di bawah gitu, ngumpet. Tapi pas dicabut mesinnya jadi tanpa sirkulasi, jadi keluar lagi aktif galak gitu. Jadi enaknya airnya perawatannya murah lah, intinya perawatannya murah, nggak perlu pakai listrik. Kasih makan juga kasarnya saya pernah pas waktu KKN sampai sebulan nggak dikasih makan, datang ke sini ya alhamdulillah malah tambah galak gitu, ikannya jadi kurus-kurus kan. Kalau yang disebut proporsional badan gabus tuh ikan kurus, terus si dorsal atas, dorsal fin sama anal fin, sirip atas sama sirip bawah jadi pada panjang. Kalau badannya kurus itu disebut proporsional. Untuk standar kontes ikan-ikan impor kayak gitu si ininya bentuk badannya, jadi lebih lambat dikasih makan tuh malah lebih bagus ke ikannya gitu, bukannya ini. Jadi dari segi pakan murah karena apapun dia dimakan, mau udang, cacing, ulat hongkong, terus jangkrik, ikan kecil, pancet, kepiting. Sekarang juga udah banyak pakan-pakan instan kayak pelet, udang kering, terus maggot kering. Nah, udah enak lah sekarang mah, ditambah pakan-pakan instan jadi banyak, tambah enak gitu. Dikuras juga lama lumayan, saya kuras paling 3-6 bulanan di sini. Tapi alhamdulillah jernih ya, kayak gini aja jernihnya. Cuman kan emang dari settingan juga dia tuh settingannya senengnya kayak biotop kan, pakai pasir, terus akar, batu, tanaman. Jadi kita juga lebih indah aja lihatnya pakai tanaman itu. Emang dia betahnya kayak gitu, kayak di rawa-rawa aja gitu. Dan perawatan yang kayak gitu tuh emang murah gitu perawatannya. Makanya sepertinya emang banyak yang hijrah juga dari Lohan, dari Arwana, banyak yang hijrah ke gabus sekarang tuh. Karena ya perawatannya enak banget lah, makanya banyak peminat sekarang.